para pejuang siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dan alhamdulillah sudah banyak testimoni masuk kepada kami di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Banyak yang sudah lolos TOEFL dan mereka bisa mencapai skor di atas 550. Ada yang sudah keterima di luar negeri maupun di dalam negeri. Goal beasiswa LPDP-nya, goal spesialisnya dengan beasiswa. Semoga Anda yang belum, semoga Anda juga bisa menyusul. Dan yang sudah, saya minta Anda bisa komen di video-video saya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menstimulus, memotivasi teman-teman yang sedang dalam proses berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena pendidikan semakin lama semakin mahal, maka solusi mudah, murah adalah Anda harus mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa ini akan membantu kita untuk lanjut studi. Nah, jadi tidak ada alasan saya tidak punya duit, saya tidak bisa lanjut studi. Pemerintah sudah memberikan solusi, yakni dengan memberikan beasiswa. Maka dari itu, saya menggunakan diksi pejuang beasiswa. Pejuang tidak boleh malas-malasan. Nah, kalau ada malas-malasan, bukan pejuang beasiswa, pemalas beasiswa, nggak mungkin dapat beasiswa. Karena tidak ada ceritanya orang malas sukses, tidak ada ceritanya orang malas dapat beasiswa. Maka saya buat diksi pejuang beasiswa. Maka dari itu, dalam video kali ini saya akan share tentang strategi-strategi, trik-trik bagaimana cara mengerjakan TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih sudah banyak sekali yang memesan buku dan e-course saya. Mereka belajar di tempat mereka masing-masing, mempersiapkan beasiswa di rumah masing-masing dengan belajar buku dan di e-course-nya. Kenapa? Karena buku yang saya tulis itu sudah disertai e-course yang secara sistematis Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. E-course-nya ini sudah secara sistematis, jadi Anda harus belajar dari bab 1 sampai bab 24. Bab 1 sampai bab 28 untuk konsep belajar TOEFL dari nol. Dan untuk buku-bukunya Anda harus belajar secara sistematis, tidak boleh belajarnya lompat-lompat. Kenapa? Karena sudah saya buat sistem berpikirnya, alur berpikirnya biar Anda tidak bingung bagaimana. Cara belajarnya bagaimana? Anda bisa buka buku plus e-course bersamaan. Anda belajar materinya, Anda kerjakan latihannya, Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan pembahasannya. Seperti itu. Dan pada video kali ini saya akan membedah tentang pola-pola yang ada dalam TOEFL khususnya di listening. Di sini soal nomor 13 sampai soal nomor 15. Berarti soal nomor 1 sampai nomor 12 sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Anda bisa cek scroll ke atas, Anda cari soal nomor 1 sampai nomor 12-nya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam listening itu ada strateginya, ada triknya. Kenapa? Anda bisa bahasa Inggris tok tidak cukup. Kenapa? Karena Anda butuh kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan. Listening yang dihabiskan waktunya di situ ada 40 menit. Di mana 40 menit ini Anda disuruh untuk mengerjakan 50 soal. Jeda antara satu soal dengan soal selanjutnya di situ adalah 12 detik. 12 detik itu Anda harus dengan cepat dan tepat menentukan pilihan ganda apakah A, B, C, atau D. Anda harus tentukan. Maka dari itu Anda harus tahu strateginya. Karena Anda butuh kecepatan dan ketepatan. Dan untuk strategi-strategi listening sudah saya tulis di buku dan e-course belajar listening TOEFL dari nol. Ini sudah lengkap di sini. Anda tinggal belajar materinya terlebih dahulu. Setelah belajar materinya, Anda kerjakan latihannya, dengarkan listeningnya. Setelah itu Anda tonton video pembahasan yang saya sudah buat. Oke, soal nomor 13. Nah, di sini adalah contoh soal tentang short conversation atau percakapan pendek antara dua orang. Nah, dua orang di sini percakapan antara man sama woman. Man mengatakan
woman merespon, narator menanyakan. Nah, di sini man mengatakan, are you going to be able to stay up and study for the exam? Woman merespon, I'm not sure. I'm on my last leg. Narator menanyakan, what does the woman mean? What does the woman mean? Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya meaning question, nah ini adalah 50%. Jadi 50% dari pertanyaan yang ditanyakan dalam listening itu adalah meaning question. Kenapa meaning question? Karena tujuan untuk meaning question ini adalah untuk menguji pemahaman Anda. Jadi untuk menguji pemahaman Anda. Anda paham nggak dengan percakapan ini? Makanya pertanyaannya 50% itu adalah tentang meaning question. Lah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi meaning question itu 50%. Lah ini ya. Jadi meaning question itu adalah 50%. 50%. Kenapa? Karena tujuan dari pembuat soal adalah untuk menguji pemahaman Anda. Anda paham nggak dengan respon seperti ini? Kemudian di sini, what does the woman mean? Maksud dari perempuan. Ingat, di TOEFL, kebanyakan tapi tidak harus. Kebanyakan tapi tidak harus ya. Berarti bisa jadi 80% itu yang ditanyakan adalah respon speaker keduanya, the woman. Nah, Anda paham nggak dengan respon seperti ini maksudnya apa? Nah, seperti itu ya. I'm not sure. I'm on my last leg. Lah, saya tidak yakin. Lah, yang tak kasih merah ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah I'm on my last leg. Lah, di sini ini adalah pola idiomatic expression ya. Ini adalah pola apa? Idiomatic expression. Anda harus menghafalkan idiomatic expression yang sering digunakan dalam TOEFL. Di sini kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol, yang sering muncul saya kumpulkan dari beberapa buku-buku TOEFL. Jadi buku-buku TOEFL saya ini adalah sari dari beberapa banyak buku TOEFL. Saya sudah beli banyak buku TOEFL tentang idiomatic expression. Saya ambil dari sini, saya ambil dari sini, saya ambil dari sini, saya ambil dari sini. Kenapa? Karena yang ada dalam buku-buku TOEFL itu adalah sari atau soal-soal yang sering keluar di ITP ya. Jadi dari buku-buku TOEFL tak kumpulkan. Di situ ada 62 idiomatic expression yang sering digunakan dalam tes listening. Nah, di situ ada idiomatic expression I'm on my last leg. Di sini Anda bisa lihat di halaman 254, di situ ada kata now she's on her last leg. Nah, di sini karena mungkin subjeknya she, makanya di sini on her last leg. Nah, di sini karena subjeknya my, berarti my last leg. On my last leg di sini artinya adalah very tired. Ini artinya apa? Very tired. Sangat capek. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena saya sangat capek. Anda harus tulis. Kalau Anda nggak beli buku saya atau tidak bergabung di e-course saya, nggak masalah. Jangan banyak alasan. Intinya Anda tulis soalnya, Anda tonton pembahasannya di sini di YouTube ini, Anda tulis. Kalau nggak beli buku, berarti Anda harus tulis di kertas Anda. On my last leg. Artinya very tired ya, very tired. Tancapkan di otak Anda. Nanti kalau ada expression on her last leg, on his last leg, on my last leg, berarti sama dengan very tired gitu ya. Nah, very tired berarti Anda harus tahu, cari jawaban yang ada kaitannya dengan lelah, capek ya. Lelah, capek. Berarti di sini, are you going to be able to stay up? Apakah kamu akan bisa bergadang untuk belajar untuk ujian? I'm not sure, saya tidak yakin karena saya sudah terlalu capek. Berarti nggak mau bergadang lagi untuk belajar, tidur aja lah, capek, besok biar lebih fresh ya. Mungkin seperti itu. Jadi ekspresi
I'm on my last leg ini artinya very tired. Nah, di sini sudah saya masukkan juga. Jadi sinonimnya apa? Oke, jadi very tired. Half dozen of other. Nah, six of one, half dozen of the other. It doesn't matter. Nah, jadi kalau ada ekspresi ini, nanti cari sinonimnya yang kaitannya dengan ini. Nah, itu Anda harus tahu. Karena ini tak kumpulkan dari buku-buku TOEFL. Jadi Anda nggak perlu beli buku-buku TOEFL yang banyak itu. Sudah saya sarikan di sini. Dan di buku ini tidak hanya buku tok, tapi ada e-course-nya. E-course-nya, ada kursusnya. Seperti kursus, kalau kursus konvensional Anda harus datang kepada saya. Saya ajari, baru Anda ujian. Kalau sekarang karena masa pandemi, Anda bisa belajar di rumah, lebih murah, lebih praktis. Anda buka buku plus e-course-nya, seperti kursus langsung dengan saya. Tapi di situ Anda lebih fleksibel. Karena apa? Saya yakin Anda juga bekerja. Di sela-sela bekerja, Anda bisa belajar. Kenapa? Karena Anda tidak belajar, Anda tidak bisa meningkatkan diri. Nggak bisa lanjut studi. Maka karir Anda akan terhambat. Oke. Maka dari itu, on my last leg very tired. Jawaban yang A. She'll be able to stay up until the last moment. Dia akan bisa. She'll ini berarti she'll ini ada she will. Nah, be able to. Be able to ini similar modal dari can. Dia akan bisa. Karena di sini ada modal, maka harus pakai similar modal. Dia akan bisa bergadang sampai akhir waktu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ekspresinya I'm on my last leg, artinya very tired. Berarti nggak mungkin, sudah nggak kuat lagi nih. Oke, she's been running for some time. Dia telah berlari untuk beberapa waktu. Ini juga salah. Kenapa? Karena nggak nyambung. Ini ingat, ini idiomatic expression artinya very tired. Jadi my last leg ini tidak ada kaitannya dengan lari ya, tidak ada kaitannya dengan lari. Makanya yang B salah. She's not sure when the last exam is. Dia tidak yakin kapan ujian terakhirnya. Ini juga salah. Yang benar yang mana, sir? Yang benar adalah she really exhausted. Lah, exhausted ini adalah sinonimnya dari last leg. Last leg atau very tired. Exhausted ini artinya capek, lelah. Ingat, dalam TOEFL, karena ini adalah untuk menguji pemahaman Anda harus cari sinonim. Sinonim ini bisa padanan kata. Contoh ada start, padanan katanya begin. Nah, seperti itu. Start ada begin. Ada kata apartemen, place to live. Ada apartemen itu place to live, berarti didefinisikan. Atau bisa jadi berupa restatement. Forget di situ dibahasakan did not remember. Nah, berarti di sini adalah restatement. Ketika Anda sudah menemukan restatement atau sinonim, berarti Anda sudah menemukan jawabannya. Di sini I'm on my last leg, kata kuncinya I'm on my last leg. Ini adalah idiomatic expression yang artinya adalah I am very tired. Berarti sama dengan sinonimnya si really exhausted, sama artinya lelah. Exhausted artinya lelah. Oke, untuk di structure and written expression mungkin Anda tidak perlu belajar kosakata atau idiomatic expression yang banyak, karena Anda harus tahu polanya. Tapi untuk listening, Anda harus tahu kosakata, Anda harus menghafalkan idiomatic expression. Kenapa? Karena ujiannya bahasa Inggris ya. Anda kalau nggak tahu kosakatanya, Anda akan kesulitan. Kemudian, soal nomor 14. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, What did you think of the guest speaker? Oke. Jadi, bagaimana pendapatmu gitu aja, diartikan bebas ya. Bagaimana pendapatmu tentang guest speaker, pembicara tamu, dosen tamu, pembicara tamu. Bagaimana pendapatmu tentang dosen tamunya? I was fascinated by his idea. Lah, di sini kata kuncinya adalah I was fascinated by his idea. Artinya apa ya? Saya sangat kagum atau saya sangat terpesona. Ini ada be plus verb 3. Lah, ini be verb 3 ini berarti untuk menunjukkan
perasaanku. Nah, I am disgusted because you are disgusting. Saya jijik karena kamu menjijikkan. I am interested. Saya tertarik because you are interesting. Nah, ini kalau di structure and written expression ini disebut dengan past participle. Nah, jadi I was fascinated by his idea. Saya sangat terpesona, saya sangat kagum dengan gagasannya. Narrator menanyakan, what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki? Ingat, saya katakan tadi, maksud meaning question ini 50% mesti keluar lagi meaning question. Maka Anda harus banyak kosakata. Nah, di sini maksud dari laki-laki berarti respon speaker kedua. Respon speaker kedua, I was fascinated by his idea. Saya sangat kagum dengan gagasannya. Berarti dia mengapresiasi gagasannya. Maksudnya bagaimana? He fascinated the guest. Dia mengagumkan tamu. Ini salah. Bukan dia yang mengagumkan tamu, tapi gagasan dari dosen tamunya atau pembicara tamunya ini yang mengagumkan dia. Ini subjek objeknya pelaku atau yang dikenai pekerjaan, Anda harus clear ya di sini. Terus yang B. Ini berarti yang A salah ya. Oke, the speaker's idea intrigued him. Nah, gagasannya pembicara tamu tersebut, intrigued him. Artinya intrigued itu apa? Menarik minat ya, menarik minat atau mengagumkannya. Lah, di sini jawabannya adalah yang B. Jadi, Anda harus tahu fascinated ini adalah similar atau sinonim dengan kata intrigued. Di sini ada fascinated artinya apa? Mengagumkan atau mempesona atau menariknya. Lah, intrigued di sini artinya juga apa? Membangkitkan minat, mempesona atau mengagumkannya. Jadi yang mengagumkan siapa? Gagasannya dari pembicara. Kalau yang A ini dia mengagumkan guestnya, tamunya. Yang mengagumkan bukan dia tapi gagasan dari apa? Gagasan dari guest lecture-nya atau guest speaker-nya. Oke, jawabannya adalah yang B. Giving speech is fascinating. Jadi memberikan pidato atau ceramah is fascinating. Itu sangat mempesona. Ini juga nggak nyambung sama sekali ya. Salah berarti. He was a guest of a speaker. Dia adalah guest of speaker, pembicara tamunya. Salah, nggak nyambung sama sekali. Intinya di sini adalah satu, Anda harus paham meaning question itu 50% dari pertanyaan yang sering ditanyakan. 50%. Kenapa? Karena tujuannya adalah menguji pemahaman Anda. Yang kedua adalah Anda harus tahu bahwasanya ketika Anda menemukan sinonim antara pilihan ganda dengan soalnya di respons speaker kedua, kemungkinan Anda sudah menemukan jawabannya. Anda harus banyak kosakata. Jadi ada kata fascinated sama intrigued itu sama. Fascinated artinya mengagumkan atau mempesona, intrigued artinya membangkitkan minat. Sama dengan kagum ya. Kemudian soal terakhir ini, soal nomor 15 ya. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Oke, woman mengatakan, how's the weather today? Man merespon, perempuan mengatakan, how's the weather today? Bagaimana cuacanya hari ini? Man merespon, it's just not as humid as it was last week. Jadi banyak yang tanya kepada saya, Sir, saya harus belajar dari mana, Sir? Saran saya, sebelum Anda belajar listening, Anda harus belajar TOEFL dari nol ini dulu. Kenapa? Karena Anda kalau nggak belajar ini, memahami ini juga sulit itu. Lah, ini Anda harus tahu di sini as, adjektif as. Ini adalah pola positif degree. Positive degree of comparison artinya se atau sama. Artinya se atau sama. Berarti
It it's just not as humid as it was last week. Jadi cuacanya, itnya kembalinya the weather ya. Cuacanya itu tidak selembab minggu kemarin. Nah, berarti cuacanya tidak selembab minggu kemarin. Berarti minggu kemarin lembab dan sekarang tidak selembab kemarin. Nah, Anda untuk memahami kalimat ini, Anda harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup. Anda nggak bisa tebak-tebak, syukur mengerjakan tidak bisa. Makanya goal saya ketika Anda belajar konsep, belajar TOEFL dari nol adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan cepat dan singkat dari basic ke advance dulu supaya Anda bisa memahami kalimat ini. Jadi maksudnya di sini cuacanya itu tidak selembab minggu kemarin, berarti sekarang apa? Lebih biasanya berarti sekarang lebih kering. Nah, berarti gitu. Oke, jawab. Nah, ini pertanyaannya kok belum ditulis ini. Oke, ini Naratornya apa ini? Ini kok belum ditulis. Oke. Ini naratornya ditulis apa? What does the man mean? The man mean. Apa maksud dari laki-laki dengan mengatakan what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki dengan mengatakan it's just not as humid as it was last week. Jadi cuacanya itu tidak selembab minggu kemarin. Berarti cuacanya sekarang lebih kering daripada kemarin. Oke, jawabannya A. It is quite humid this week. Jadi cuacanya, itnya kembali ke the weather ya. Cuacanya sangat lembab minggu ini ya. Jadi salah. Kenapa? Karena tidak selembab. Nah, tidak selembab. Berarti sekarang lebih kering. Anda harus paham ini ya. Terus berarti jawaban yang A salah. The humidity will last through the week. Jadi kelembapan akan berakhir minggu ini. The week. Ini juga salah. Jawabannya C. It is dry now. Jadi cuacanya kering sekarang. Jawabannya yang benar adalah yang C. Artinya apa? Di sini cuacanya tidak selembab minggu kemarin, berarti sama dengan cuacanya kering sekarang. Bisa dipahami ya? Ini adalah pola restatement. Nah, ini Anda harus tahu, ini adalah pola restatement. Nah, ini spidolnya kalah semangat sama gurunya. Ya. Spidolnya habis, tapi tenaga gurunya sangat kuat. Nah, biasanya kalau kelas karantina 5 hari full, saya mengaji dari pagi sampai malam, insya Allah semangatnya sama seperti ini. Jadi, jam 8 pagi kalau di kelas karantina, jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, muridnya sing klenger, gurunya sih semangat. Ini ya. Jadi it is dry now. Jadi sekarang cuacanya itu kering sekarang. Jawabannya C. It was better just last week. Jadi cuacanya itu lebih baik daripada minggu kemarin. Ini salah. Tidak ada kaitannya dengan itu maksudnya. Karena yang dimaksud dari laki-laki itu adalah cuacanya itu tidak selembab minggu kemarin. Berarti cuacanya sekarang kering. Seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu dari ketiga soal ini, yang pertama Anda harus menguasai idiomatic expression. Anda harus menghafalkan idiomatic expression yang sering muncul dalam TOEFL. Itu sudah saya masukkan di buku Belajar Listening TOEFL dari nol. Yang kedua, Anda harus tahu bahwasanya 50% soal yang ada dalam TOEFL itu adalah meaning question. Meaning question itu artinya untuk maksud ya. Pertanyaan tentang maksud, tujuannya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Anda harus tahu juga biasanya yang ditanyakan adalah respon speaker kedua. Kenapa respon speaker kedua? Karena tujuannya adalah kalau direspon seperti ini, kira-kira Anda paham nggak? Yang ketiga, Anda harus tahu bahwasanya ini ada restatement. Restatement artinya membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama.
Terus yang terakhir adalah Anda harus punya level bahasa Inggris yang cukup untuk mengerjakan soal TOEFL. Makanya Anda jangan bingung. Anda harus, biasanya teman-teman bingung. Kenapa bingung? Ya jelas bingung karena kepepet harus ujian TOEFL, langsung beli buku di toko buku. Ternyata buku-buku yang ada di toko buku seperti bukunya Longman seperti ini, banyak sekali toko buku, itu mengajarkan levelnya intermediate advance. Dan sedangkan Anda bahasa Inggrisnya masih basic. Dan di buku-buku seperti ini tidak ada video pembahasannya. Anda harus les, Anda harus kursus. Dan ketika ada kursus, yang terjadi adalah Anda dianggap sudah levelnya intermediate advance. Kalau sudah dianggap intermediate advance, Anda tidak akan belajar tenses lagi. Nah, padahal pondasinya itu tenses Anda harus kuasai. Maka dari itu, saran saya, sebelum belajar listening, murid-murid saya semuanya yang sudah beli buku dan e-course, jangan buka listening terlebih dahulu. Anda harus buka buku yang konsep belajar TOEFL dari nol ini dulu. Anda harus pelajari semuanya. 28 bab Anda harus kuasai. Dari tenses sampai klausa Anda harus kuasai. Baru setelah itu, sambil belajar ini Anda bisa nyicil kosakatanya. Kalau nggak punya kosakata, pusing itu. Ini kosakatanya lengkap, ada tentang 500 verb yang harus Anda kuasai, ada kosakata pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Anda bisa pelajari di sini. Baru Anda terakhir, kalau sudah belajar itu, kosakatanya banyak, polanya sudah ngerti, Anda belajar listening TOEFL dari nol. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, membantu Bapak Ibu untuk belajar TOEFL dari nol, dan Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.